Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Tirta Pratama dengan NIM A11 2020 13063 kelompok A11 4407 ingin menjelaskan secara singkat pengerjaan pada penambahan nilai remedi sistem operasi. Dalam tabel terdapat 5 proses dengan arrival time-nya sesuai dengan NIM 11363 dengan brustemnya tanggal lahir sekian. Yang pertama kali saya bahas adalah dengan metode SRF. Pada menu Gantt chart yang pertama kali dijalankan adalah P3 dengan arrival time 0, brustemnya 1, kemudian lanjut P1, berhenti di time ketiga. Nah, pada time ketiga P2 dan P5 datang secara bersamaan, akan tetapi brustem pada P5 lebih kecil, yaitu 5 dibanding brustem P2 8. Jadi P5 dijalankan dulu. Kemudian ketika sedang berjalan di menit ke-6 P4 nya datang. Nah, yang jadi perbandingan adalah brustem pada P5 sisa 2, sedangkan brustem P4 itu hanya 1 saja. Jadi P4 dijalankan dulu, lalu lanjut yang P5, lanjutannya P5. Karena pada menit ke-7 brustem P5 itu sisa 2, sedangkan yang P2 itu banyak, yaitu 8. Jadi P2 nya dijalankan air. Kemudian waiting time. Waiting time adalah waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. P1 di 1, P2 di 9, P3 nya 0, P4 nya 6, P5 nya ada 2, di 3 dan di 7. Kurangi 3, ini kurangi 6, dikurangi dengan arrival time nya. Jadi mendapatkan total 7, rata-ratanya 7 dibagi 5, 1,4. Lanjut ke TAT. TAT adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. P1 selesai di 3, P2 selesai di 17, P3 nya di 1, P4 nya di 7, P5 selesai di 6 dan 9. Dikurangi dengan AT. Sekian, totalnya 24, rata-ratanya 4,8. Lanjut ke menu dengan metode RR root robin quantum watt. Tabelnya masih sama. Ya, langkah yang pertama adalah P3, yaitu waktu ke 0, 1, dan P1 nya ke ketiga sampai ke waktu ketiga. Nah, di waktu ketiga ini P2 dan P5 datang bersamaan. Yang didahulukan adalah P5 karena brustemnya lebih dikit, jalan sampai ke menit ke-7. Nah, sampai menit ke-7 waktu kuantumnya selesai, diganti dengan proses yang lain, yaitu lanjut P2 nya. P2 sampai ke menit 11 sampai sini selesai. Lanjut ke menu lain lagi, P5. P5 adalah lanjutan dari yang ini, sisa ini. Kemudian setelah P5 selesai satu saja, terus ganti P2 sisa 4. Lanjut ke P4. Yang terakhir adalah P4 dari menit ke-16 sampai ke menit 17. Menghitung AWT-nya. Itu AWT waktu proses dikurangi waktu kedatangan. P1 nya di 1, P2 nya di 7 sama di 12, P3 nya di 0, P4 nya di 16, P5 nya ada 2, mulai di 3 dan mulai di 11. Dikurangi dengan arrival time. Totalnya 19 dibagi 5, 3,8. Lanjut ke TAT. Kalau TAT itu waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. P1 datangnya di 3, selesai P1 selesai di 3,
P2 selesai di 11 dan 16, P3 selesai di 1, P4 selesai di 17, P5 selesai di 7 dan di 12 dikurangi arrival time. Gini mendapatkan total 36 bagi 5 7,2. Yang terakhir adalah menggunakan metode SJF. Tabelnya masih sama. Gantt chart di menu SJF ini menyesuaikan dengan burst time. Jadi langkah yang dikerjakan adalah yang burst time-nya lebih sedikit dulu di proses P3 dan P4, yaitu 1 sama 1. Karena sama, saya mendahulukan yang P3 karena arrival time-nya di 0. Jadi menyelesaikan P3 dulu 1, kemudian P4, kemudian lanjut yang P1, burst time-nya 2, kemudian P5, burst time-nya 5, dan yang terakhir P2, burst time-nya 8, selesai di menit ke-17. Kemudian mencari waiting time, waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. P1-nya di 2, P2-nya di 9, P3 di 0, P4 mulai di 1, P5-nya di 4, dikurangi dengan arrival time-nya 1,63, mendapatkan total 13, rata-ratanya 13 bagi 5 2,6. Lanjut ke TAT. TAT adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. P1 selesai di 4, P2 selesai di 17, P3 selesai di 1, P4 selesai di 2, P5 selesai di 9, dikurangi juga dengan arrival time, mendapatkan total 28 dibagi mencari rata-rata 28 bagi 5 adalah 5,6. Oke. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.